manajemen pembangunan sektoral dan regional. Keberhasilan pembangunan. 1. Indeks pembangunan manusia (HDI). 2. Tingkat pencapaian ekonomi. 3. Tingkat keseimbangan alam ekosistem. Indikator keberhasilan merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui kondisi ataupun perkembangan pencapaian prestasi dalam hidup. Misalnya ketika kamu bekerja di sebuah perusahaan, kinerjamu setiap bulannya pasti akan selalu direview oleh perusahaan berdasarkan Key Performance Indicator. Siagian 1994 memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha, pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Indikator keberhasilan pembangunan adalah karena pendapatan per kapita yang semakin naik, disebabkan oleh stabilitas perekonomian yang baik pula. Artinya, kesejahteraan masyarakat akan terjamin ketika pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan dari berbagai macam sektor yang tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonominya yang terjadi. A. Indeks pembangunan manusia atau HDI adalah ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks pembangunan manusia atau IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar, yaitu yang pertama, umur panjang dan hidup sehat. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, standar hidup layak. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat, atau penduduk. Kedua, IPM dapat menentukan level peringkat atau level pembangunan suatu wilayah negara. Ketiga, bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana alokasi umum atau DAU. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami dunia belakangan ini. Proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakan sebagai modern economic growth. Satu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia: sumber daya alam, sumber daya manusia, akumulasi modal ilmu pengetahuan dan teknologi. Indikator pertumbuhan ekonomi, kita dapat menggunakan 2 konsep pendapatan nasional, yaitu Gross Domestic Product atau biasa disebut juga GDP, atau Gross National Product atau biasa juga disebut dengan GNP. GDP adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga negara yang ada di dalam negeri, baik warga negeri Indonesia atau warga negeri yang asing. GNP adalah pendapatan nasional yang menghitung produksi atau pendapatan semua warga asli yang tinggal di suatu negara maupun yang berada di luar negeri. Keseimbangan alam merupakan keadaan lingkungan kehidupan manusia, yaitu berada dalam kondisi atau keadaan seimbang. Dilansir dari situs Merriam-Webster, keseimbangan alam atau balance of nature dapat diartikan sebagai bentuk keseimbangan antara kehidupan biotik dengan lingkungan. Apabila keseimbangan alam rusak dan sumber daya punah, hal ini akan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dan ekosistem tempat tinggal. Sebagai contoh, harus peduli terhadap lingkungan, tidak mengeksploitasi sumber daya alam, merawat kelestarian alam, dan kegiatan mencintai lingkungan lainnya.
Manfaat-manfaat keseimbangan ekosistem yaitu menyediakan berbagai kebutuhan hidup manusia seperti air, api, pasir, tanah, dan udara. Air yang bersih dan cukup dibutuhkan untuk minum, mencuci tubuh, menyiram tanaman, dan berbagai hal yang lain. Tanah dan api dapat digunakan untuk membuat batu bata yang digunakan sebagai bahan bangunan. Dalam hal pendidikan, keseimbangan ekosistem dapat diteliti dan sebagai pengembangan teknologi. Ekosistem yang seimbang cocok untuk dijadikan sebagai wisata alam atau ekoturis. Mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir, erosi pantai, dan longsor. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem adalah faktor alam dan faktor manusia. A. Faktor alam. Faktor alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan jatuhnya benda-benda dari langit yang tidak bisa kita cegah. Dan B. Faktor manusia. Faktor manusia bisa menyebabkan banjir karena ulah manusia itu sendiri, yaitu membuang sampah sembarangan, penebangan liar, pertambangan dan lain sebagainya.